Saya lanjutkan terlebih dahulu ya dengan tahap berikutnya ya. Setelah FS kemudian AMDAL ini semua disetujui, maka proyek ini melangkah lebih lanjut ya. Nah, tahap berikutnya sesuai dengan kaidah tahap-tahap yang ideal di dalam pengembangan proyek dalam pabrik ekstraksi logam adalah basic design. Ya, tahap basic design atau juga sering disebut basic engineering design, disingkat BED, dilakukan jika hasil analisis keekonomian dalam FS menunjukkan bahwa proyek feasible. Kalau tidak, mengapa harus dilanjutkan dengan desainnya kan, dengan desain dari pabriknya secara lebih terperinci. Nah, di FS sudah ada ya rancangan rute proses, flow sheet, tapi itu belum rinci terkait dengan peralatannya. Ya, jadi di dalam basic design detail spesifikasi peralatan itu dibuat di sini ya, yang meliputi kapasitas dan jumlah peralatan, termasuk peralatan transportasi dan peralatan pendukung, misalnya conveyor, crane, pompa, dimensi peralatannya, kemudian jenis material konstruksinya, cara kerja peralatan, aksesoris dan powernya. Ini didefinisikan pada tahap basic design. Juga dijelaskan aspek mekanik, electrical, sistem kontrol dan instrumentasi. Meliputi juga daftar motor atau motor list berikut dayanya. Yang ini pada tahap FS ya, di dokumen FS belum diperlukan serinci ini ya. Misalnya daftar motor, kemudian sistem mekanik, elektrikalnya itu belum diperlukan untuk disampaikan pada dokumen FS. Ya, di dokumen FS tadi itu ya, untuk pabrik pengolahan item-itemnya tadi, yang penting ada kapasitas produksi, flow sheet-nya seperti apa, perhitungan raca massa, alat yang digunakan jenisnya apa saja, itu belum detail ya, dan belum disertai detail drawing-nya ya, gambar yang lengkapnya. Jadi gambar yang disajikan ya hanya gambar PFD ya, proses flow sheet, gambar tata letak paling, tata letak pabrik. Jadi belum ada gambar rinci dari setiap peralatan itu pada tahap feasibility study, pada dokumen feasibility study. Nah, pada tahap BED ini sudah memuat gambar lengkap peralatan, di mana daftar gambar yang dibuat atau drawing yang dibuat dalam tahap basic engineering design ini meliputi proses flow diagram. Ya, ini sudah ada dari tahap sebelumnya. PNID. Nah, yang sebelumnya di tahap FS belum ada adalah namanya General Arrangement Drawing atau GA Drawing ya, untuk setiap peralatan yang menunjukkan tampak atas, tampak samping, tampak depan dari peralatan-peralatan yang akan digunakan ya pada pabrik yang akan dibangun. Nah, ini bisa sangat banyak ya gambarnya ya. Nah, nanti untuk perancangan pabrik, tugas perancangan pabrik biasanya General Arrangement Drawing ini hanya peralatan utama saja, peralatan-peralatan utama untuk tugas Anda nanti. Kemudian juga drawing tata letak atau layout pabrik. Minimal gambar 2 dimensi tanpa atas ya, plus 3 dimensi ya. Sekarang ini sudah terdapat software-software yang digunakan untuk menggambarkan 3 dimensi, misalnya dengan SolidWorks, dengan SketchUp, sehingga lebih mudah dipahami kalau ada gambar 3 dimensinya itu ya, lebih terlihat lah. Oh, itu office, di situ ada furnace, di situ ada bangunan laboratorium, kemudian akses operatornya seperti apa, ada gudang dan seterusnya. Jadi kalau 3 dimensi lebih mudah dipahami ya tata letaknya. Selain itu ada gambar terkait electrical dan instrumentation ya. Jadi ini
orang listrik, instrumentasi yang khusus ya menggambarkannya. Ada drawing utilities, misalnya water treatment, water supplies-nya seperti apa, penyiapan regennya seperti apa, itu semuanya digambarkan. Dan juga infrastruktur. Nah, ini juga bisa sangat banyak gambarnya ya, tergantung selengkap apa infrastruktur yang akan dibangun. Yang pasti minimal infrastruktur itu kantor, ya, laboratorium, ada bengkel, warehouse, ya, dan gudang. Namun kadang-kadang juga harus digambarkan town site-nya. Ketika project-nya itu adalah greenfield project yang sebelumnya tidak ada fasilitas apa-apa ya di tempat tersebut. Digambarkan rencana base camp-nya seperti apa, town site-nya seperti apa ya, pengembangan kotanya, kemudian pelabuhan, akses jalan, dan seterusnya ya. Jadi ini semua digambarkan ya di sini ya, di tahap basic engineering design ini. Tentu yang bertugas ya ahli sipil ya, dan juga arsitek ya, untuk membuat gambar-gambar terkait infrastruktur ini ya, terkait dengan bangunan-bangunan ini. Oke. Pemilihan peralatan pada tahap basic engineering design ini juga dipengaruhi oleh aspek finansial ya. Jadi kalau hasil perhitungan teknisnya itu mengarahkan ke jenis peralatan tertentu, nanti akan ada evaluasi aspek finansial, yaitu ketersediaan dan harganya. Kemudian juga ada referensi peralatan yang digunakan di pabrik sejenis di tempat lain. Ya, jadi berdasarkan benchmark juga, ketersediaan material dan suku cadangnya, kredibilitas vendor penyedia peralatan ini juga menjadi pertimbangan. Bisa saja lebih murah, tetapi bagaimana vendor tersebut track record-nya ya, bagaimana portofolio proyek-proyek sebelumnya, itu sangat penting ya, untuk nanti memilih peralatan di pabrik tersebut ya, untuk memilih kontraktor vendor yang akan diminta untuk membangun pabrik yang desainnya sudah dibuat pada tahap basic engineering design ini. Kemudian juga ada preferensi dari desainer dan owner pabriknya ya. Ada preferensi di mana, oh saya tidak ingin menggunakan peralatan A gitu ya, inginnya peralatan B gitu ya. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, jadi itu terkait pemilihan peralatan pada tahap basic engineering design. Kemudian setelah alat-alat tadi semua ditetapkan, diketahui jenisnya apa, dimensinya bagaimana, jumlahnya berapa, maka dapat dibuat tata letak pabrik atau layout pabrik. Di mana tata letak ini menggambarkan peletakan dan susunan semua peralatan utama, termasuk infrastruktur dan utilities seperti gudang material untuk bahan baku dan produk, kantor, ruang ganti karyawan, laboratorium, bengkel atau warehouse, dan lain-lain. Dari penggambaran tata letak ini nanti akan diketahui total area pabrik yang diperlukan. Yang ini nanti secara simultan mempengaruhi penentuan lokasi pabrik. Ya, jadi penentuan lokasi pabrik itu bisa dilakukan lebih awal ya. Kalau memang areanya adanya di X gitu, ya areanya di situ, gitu. Lokasinya di situ. Tetapi kadang-kadang exact location-nya ini belakangan ya, setelah tahu alat-alatnya apa saja. Ya, atau ketika ada beberapa opsi, nah nanti kalau alat-alatnya sudah diketahui, oh ini areanya sekian, berarti tidak bisa dong di area A, gitu. Harus di area B. Atau oh ini perlu topografi tanah yang ada bagian yang letaknya di bawah, misalnya untuk peletakan TSF, Tailing Storage Facilities. Oh ini berarti lokasinya tertentu.
Nah, jadi penentuan lokasi ini bisa di awal, ya, bisa setelah penentuan peralatan ini. Proses di perancangan pabriknya selesai, itu baru lokasinya itu ditentukan. Kalau misalnya adalah brownfield project, ya, di kawasan industri, ya itu sudah tertentu. Oh, lokasinya di kawasan industri Gresik. Tepatnya di mana juga sudah tertentu lagi, ya, di coupling X. Ya, kira-kira seperti itu. Tata letak umumnya digambarkan 2 dimensi tanpa atas, namun sudah tersedia software untuk menggambarkan tata letak pabrik secara 3 dimensi. Tadi sudah disinggung sebelumnya, ya. Dari basic design ke detail design, sesudah jenis dan kapasitas peralatan ditentukan, dibuat daftar peralatan dan spesifikasinya. Ya, kemudian dilakukan tabulasi. Nah, berdasarkan dokumen basic engineering design tadi, dibuatlah namanya dokumen tender. Ya, tender untuk furnace dengan spesifikasi begini semuanya dari basic desain, ya, gambarnya dicantumkan di situ, ya, alat-alat yang lainnya. Nah, nanti dilakukan tender. Silahkan memberikan penawaran, ya, kontraktor, vendor, untuk pabrik yang speknya seperti ini loh, yang rancangannya seperti ini. Nah, rancangannya itulah yang dibuat pada tahap BED, Basic Engineering Design. Nah, setelah proses tender yang ditentukan pemenangnya, maka pemenang tender inilah yang nanti akan membuat detail engineering design. Ya, jadi belum dibuat dulu oleh ownernya, ya, oleh konsultan sebelumnya yang ditunjuk pada tahap BED, ya. Karena bisa saja ini nanti ada variasi-variasi, ya, untuk alat yang akan diadakan. Nah, nanti kontraktor yang memenangkan, ya, itulah yang akan membuat segmelnya seperti apa, boilnya seperti apa, tangki seperti apa, furnace seperti apa, kiln, gitu, ya. Di mana nanti detail engineering itu memang betul-betul desain yang terkait dengan alat yang akan dipakai, ya, yang akan dikonstruksi. Ya. Nah, jadi nanti daftar peralatan dalam dokumen tender itu harus sesuai dengan PFT dan PNID yang telah dibuat dalam dokumen basic design. Baik, saya kira untuk sesi kedua pertemuan pada hari ini sampai di sini, ya. Belum saya lanjutkan ke bab mengenai detail engineering design, commissioning, dan beberapa yang lainnya, ya.